kasih melayani, jadi tugas panggilan mulia, beritakan keselamatan, taburkan benih Injil. Halo, selamat pagi, Shalom. Kita berjumpa lagi di hari Jumat 1 September 2023. Sebelum kita akan melakukan segala aktivitas, tugas dan pekerjaan kita, saya mengajak, marilah kita datang kepada Tuhan, kita beribadah kepadanya. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Yesus Kristus, karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana ada, karena tuntunan dan pertolongan daripadamu ya Tuhan. Saat ini juga ya Tuhan kami akan membaca dan memahami sebagian firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami, Engkau menuntun kami, agar apa yang dibaca itu boleh dimengerti. Ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca di dalam Yeremia 10, ayat 8 dan ayat 9. Demikian bunyinya. Berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia karena ia hanya kayu belaga. Perak kepingan dibawa dari Tarsis dan emas dari Ufas. Berhala itu buatan tukang dan buatan tangan pandai emas. Pakaiannya dari kain ungu tua dan kain ungu muda. Semuanya buatan orang-orang ahli. Sampai di sana pembacaan kita pada pagi hari ini. Untuk perenungan kita pagi ini saya beri judul, berhala itu bodoh dan dungu. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, Yeremia dipanggil menjadi nabi di usia yang relatif masih muda. Awalnya ia menolak panggilan Tuhan Allah dengan berbagai dalih. Tetapi oleh janji pernyataan Tuhan Allah membuat Yeremia menerima panggilan pelayanan. Ia dipilih untuk menyampaikan firman kepada kaum sebangsanya yang di masa itu telah kehilangan jati diri sebagai umat pilihan Tuhan Allah karena tekanan dari bangsa penjajah. Sebagai umat pilihan Tuhan Allah, bangsa Israel tidak mampu menunjukkan jati dirinya secara utuh, menyembah Tuhan Allah karena berbagai tekanan hidup. Israel tidak menjadi contoh dan teladan bagi bangsa-bangsa lain untuk datang dan percaya kepada Tuhan Allah. Malahan Israel sendiri tergoda menyembah ilah-ilah lain yang dipercaya bangsa-bangsa pada masa itu. Yeremia dengan tegas keras menegur dan mengingatkan mereka bahwa berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Hanya buatan manusia, petunjuknya sia-sia. Yeremia mempermalukan mereka karenanya mereka berhala yang mati. Adalah kesia-siaan bagi bangsa-bangsa penjajah percaya dan menyembah berhala yang bodoh dungu. Tidak dapat berbuat apa-apa, tidak berdaya, hanya seperti orang-orangan di kebun Metimun. Kita bisa lihat dari Yeremia 10 ayat 5. Demikian juga bangsa Israel yang menyembah berhala, bangsa penjajah. Perbuatan Israel itu sangat memalukan dan menyakiti hati Tuhan Allah. Karena itu, dengan lantang Yeremia menyadarkan mereka dengan mengatakan bahwa berhala-berhala itu bodoh dan dungu. Teguran Yeremia kepada bangsa Israel juga merupakan teguran kepada kita saat ini. Mungkin kita tidak menjumpai lagi berhala-berhala seperti di masa Yeremia. Tetapi waspadalah dengan berhala-berhala modern. Sebab semua objek berbentuk makhluk hidup atau benda yang dikultuskan, didewakan, disembah, dipuja adalah berhala. Dan setiap benda yang berpotensi mengurangi kualitas relasi kita dengan Tuhan Allah juga pantas disebut berhala. Karena itu, kita tidak boleh terkecoh atau perdayakan oleh berhala yang seolah-olah bisa mengatur, menentukan hidup kita. Mari sebagai keluarga Kristen kita hanya tunduk dan taat fokus
kepada Yesus Kristus. Marilah kita menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Dia, Tuhan sumber kehidupan dan berkat. Baginya lah kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Namun sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah kami yang hidup. Engkau pencipta langit dan bumi dan segala isinya, termasuk kami manusia. Teguhkanlah iman kami, supaya kami tidak menyimpang dari kehendak-Mu. Dan ampunilah akan kami ya Tuhan, berkatilah kami terus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita pagi hari ini telah selesai. Saya percaya apa yang torang lakukan tidak sia-sia. Itu akan membawa berkat di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang percaya pada Yesus Kristus. Terpujilah Kristus untuk selama-lamanya. Terima kasih. Shalom.